Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sugiono Nasir dengan NIM 1944041003. Saya adalah mahasiswa angkatan 2019 dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Bimbingan dan Konseling. Kali ini saya akan menyajikan video tentang konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan SFBC. Dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat pagi anak-anak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan kalian untuk mengikuti konseling kelompok kali ini. Jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik saya, Pak. Baik. Kalau Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah. Ya, kalau Bapak bagaimana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua Ya, sehat. saya ikut senang mendengarnya ya. Kabar kalian tetap semangat ya. Baik, ya, sebelum kita memulai kegiatan Ya, Pak. kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Selanjutnya saya ingin semua anggota di sini yang ada dalam Zoom ini memperkenalkan diri satu-satu. Bisa ya sebutkan nama, kelas, dan juga hobi kalian. Dimulai dari saya dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Rahmat Sugiono Nasir. Bisa dipanggil Pak Rahmat. Hobi saya membaca dan juga menulis. Silahkan selanjutnya, Saki bisa. Oh ya, perkenalkan saya Muhammad Zaki Taufik, sering dipanggil Jack, dari kelas 12 IPA 6. Hobi saya menonton anime. Saya wibu. Ya. Selanjutnya, Ibnu. Silakan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hajar Manifi. Biasa dipanggil Ibnu. Saya dari kelas 12 IPS 1. Hobi saya bermain game. Oke, selanjutnya Aslam. Boleh perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Aslam. Nama panggilan saya Aslam. Saya dari kelas 12 IPS 3 dan hobi saya itu bermain game Mobile Legends. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Aslam. Selanjutnya yang terakhir. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Mubad, biasa dipanggil Fikar. Hobi saya nonton film, Pak. Oke, nonton film. Oke, di sini semuanya kelas 12 ya. Iya, Pak, betul. Oke. Baiklah, setelah anak-anak mengenalkan nama kalian masing-masing, baiknya kita juga mengenal kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini. Oke. Jadi kegiatan hari ini yaitu kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini sendiri merupakan suatu bantuan dari konselor kepada kelompok konseli secara diskusi dan bersama-sama dengan tujuan menyelesaikan masalah yang kalian semua rasakan. Oke, dan juga pemecahan masalah yang kalian atau anggota kelompok lainnya sampaikan. Oke. Namun semua keputusan penyelesaian merupakan wewenang konseli itu sendiri. Dalam konseling kelompok ada beberapa asas yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kesukarelaan, yakni mengikuti inisiatif sendiri, oke? Kemudian yang kedua yaitu keterbukaan. Diharapkan teman-teman terbuka. Paling penting juga adalah asas kerahasiaan. Di sini. Yaitu semua masalah yang dibahas adalah hal-hal yang sangat hal-hal yang kita bahas ini adalah rahasia, oke? Ya, Pak, ya, Pak.
dan jangan sampai disampaikan kepada orang lain yang tidak memiliki kepentingan. Apakah sampai di sini kalian paham? Ya Pak, saya sudah paham. Oke. Paham, Pak. Jadi kami berempat saja Pak Di, sama kita Pak Di yang tahu. Iya, cuma kita di sini Oke, Pak. yang forum di sini Oke, ya, sip. oke? Oke, sip. Oh iya Pak. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, sebaiknya kita mengucapkan janji kerahasiaan terlebih dahulu, yaitu kalimat yang Bapak bacakan. Oke, saya berjanji apapun yang dibahas ataupun dibicarakan dalam kelompok ini tidak akan saya bicarakan dengan orang lain di luar kelompok ini. Apabila saya melanggar janji ini, saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan kesepakatan kelompok. Bagaimana? Sudah siap untuk memulai konseling kelompok pada hari ini? Siapa? Siapa? Insyaallah. Siapa? Oke, kalau begitu anak-anak sekalian dapat mengungkapkan masalahnya masing-masing. Saya persilahkan untuk yang pertama itu Zaki. Oh, saya Pak Di. Oke Pak. Jadi begini Pak. Saya itu mempunyai masalah Pak, yaitu selalu mengantuk dan tidak fokus belajar juga Pak. Itu gara-gara sering begadang Pak, gara-gara nonton anime itu Pak. Kalau saya itu Pak. Oke, saya paham yang dirasakan Zaki. Oke. Selanjutnya silahkan Ibnu untuk dapat menjelaskan masalahnya. Iya, Pak. Masalah saya itu saat ini merasa akhir-akhir ini boros, Pak. Oke, boros ya. Uang saya selalu habis sebelum waktunya, Pak. Selalu jajan dan lain-lain sebagainya, Pak. Oke. Selanjutnya, nah Aslam bagaimana? Kalau masalah saya, Pak, saya itu udah terjadi selama beberapa minggu terakhir. Di mana saya khawatir dengan ujian akhir nanti sehingga membuat pikiran saya kacau dan hidup saya tidak jadi tenang dan keadaan tersebut membuat saya jadi stres. Itu Pak. Oke, terima kasih Aslam. Selanjutnya Nafikar, bagaimana? Kalau saya Pak sering terlambat bangun Pak karena malamnya sering main game Pak. Oh, oke. Baik, anak-anak semua sudah menceritakan masalahnya masing-masing ya. Sekarang saatnya anak-anak semua mengungkapkan pendapatnya. Kira-kira masalah siapa atau masalah yang mana harus kita bahas terlebih dahulu dan paling cepat membutuhkan penyelesaian. Kalau saya Pak, masalahnya selam dulu Pak, karena tentang ujian ini, karena kita kan semua kelas 12 juga Pak, karena nanti mau juga lulus. Mungkin Oke, Pak. masalahnya selam dulu lebih baik didahulukan daripada masalah di antara kami Pak. Bagaimana kalau anak Ibnu? Apakah setuju? Iya Pak, setuju Pak. Setuju, Oke. setuju. Oke, jadi kita bahas masalah Aslam dulu ya. Oke, bagaimana Aslam? Apakah kamu bersedia untuk masalahnya diangkat dan dibahas pada konseling kelompok kali ini? Iya, bersedia Pak. Oke, Saya baiklah, bersedia, Pak. silahkan Nah Aslam menceritakan terlebih dahulu masalah apa yang Aslam ingin sampaikan. Baik Pak, jadi begini. Sebentar lagi kan saya menghadapi UAS Pak. Nah, saya tuh jadi merasa terbebani. Jadi setiap hari saya memikirkan itu Pak. Dan keadaan ini membuat saya jadi susah tidur dan juga tidak nafsu makan karena terlalu memikirkan ujian saya Pak. Oke, baik. Bapak paham dengan masalah yang Aslam alami. Namun dalam hal ini ada hal yang lebih penting dari sekedar menceritakan masalahmu, yaitu solusi dari masalah yang Aslam hadapi. Paham ya Aslam? Iya paham Pak. Oke. Oh ya, saya mau bertanya dulu sama Aslam ini Pak. Oke, silakan. Kalau boleh tahu, dari kapan Bro Aslam merasakan seperti ini? Dari kapan? Sudah agak lama sih, mungkin sekitar 1 bulan terakhir saya sudah mulai mengalami kecemasan ini. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Ya, saya Pak, Oke. izin bertanya. Silahkan. Jadi Aslam ini siapa saja yang mengetahui masalahnya? Yang mengetahui masalah ini hanya orang tuaku dan sahabat dekatku saja. Oke ya, baiklah. Jadi di sini masalah Aslam itu mengkhawatirkan UAS yang akan dihadapi dan juga membuat Aslam stres ya. Oke, dan masalah ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan. Dan juga diketahui oleh kedua orang tua Aslam serta sahabat dekat Aslam. Lalu Bapak ingin tanya, apakah Aslam benar-benar ingin bisa keluar dari masalah ini? Dan juga seberapa besar keinginan Aslam untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Pak, saya benar-benar ingin keluar dari permasalahan ini karena keadaan ini juga kan saya membuat diri saya tidak fokus untuk belajar karena terlalu khawatir sehingga keinginan saya itu untuk menyelesaikan masalah ini sangat besar Pak. Oke. Baiklah, Aslam memiliki motivasi yang cukup tinggi ya untuk mendapatkan solusi dan dari permasalahan yang Aslam hadapi. Oke, teman-teman yang bisa bantu, teman-teman yang lain bisa bantu ya untuk berpendapat dan bisa menanyakan apa saja kepada Aslam, oke? Ya Pak, izin bertanya Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, silahkan. Ya, Aslam, kalau boleh tahu, kamu sudah berusaha melakukan apa saja untuk mengatasi keadaanmu sekarang? Belum banyak sih yang aku lakukan, paling bisa saya lakukan hanya lebih banyak menyibukkan diri dan berusaha untuk melupakan masalah saya. Itu saja. Oke, kalau begitu Aslam, saya mau bertanya. Apakah ada waktu saat di mana Aslam merasa terbebas dari masalah kamu ini atau tidak memikirkan masalah yang kamu alami? Pernah ketika saya sibuk dengan tugas-tugas saya atau dengan kegiatan lain, itu saya membuat melupakan masalah saya yang saya alami ini. Oke, baik. Berarti ada saatnya ketika kamu tidak memikirkan masalah tersebut, yaitu ketika kamu sibuk dengan kegiatan lain. Lalu kegiatan apa yang biasanya Aslam lakukan? Biasanya saya belajar Pak dan larut dengan materi sehingga saya lupa, atau ketika saya sedang berkumpul dengan teman-teman, di saat itu juga saya tidak memikirkan masalah saya Pak. Jadi itu kan bagus sebenarnya karena belajar kan terlalu dari materi. Jadi bisa kok jadi persiapan untuk materi juga itu tuh untuk ujian nanti Aslam. Iya. Iya, bagus. Tetapi setelah selesai itu, saya kembali memikirkan lagi dan membuat pikiran saya menjadi kacau. Oke, baik. Jadi Aslam di sini ada waktu di saat Aslam tidak memikirkan kekhawatiran tersebut, ya. Oke. Ketika mengerjakan tugas misalnya dan juga berkumpul dengan teman-teman. Menurut Aslam jika terdapat sebuah skala 1 sampai 10 dan skala 1 menurut kepakan di mana kamu sangat merasa khawatir dan juga stres dengan ujian yang akan kamu hadapi ini, dan angka 10 itu merupakan skala di mana kamu sangat bahagia dan tidak terbebani dengan ujian yang akan kamu hadapi itu. Menurut Aslam, di manakah skala di skala manakah kamu sekarang? Dari 1 sampai 10. Kalau menurut saya berada di skala 4, Pak. Wah, baik, ada di skala 4 ya. Aslam, jadi menurut kamu pada skala 4 ini keadaanmu seperti apa?
Ya, saya merasa sangat khawatir dengan ujian yang akan saya hadapi. Hal ini membuat saya stres, sulit tidur, dan susah untuk fokus belajar. Oke. Lalu apakah Aslam ingin meningkatkan skala tersebut? Kalau iya, Aslam ingin berada pada skala di mana? Iya, Pak. Mungkin saya ingin berada di skala 8, Pak, di mana saya tidak terlalu terbebani dengan ujian yang saya hadapi yang bisa membuat stres sehingga saya fokus belajar dan mengerjakan ujian dengan baik dan hasilnya pun dapat maksimal. Oke, baik. Saya mau coba bayangkan jika kalian berada di posisi Aslam, apakah yang akan kalian lakukan untuk bisa mencapai skala yang kamu inginkan? Dimulai dari Ibnu. Ya, baik Pak. Jadi kalau saya Pak, saya akan mulai ke tahap 6 dulu, yaitu memperbanyak proses belajar saya dan diimbangin dengan refreshing agar tidak suntuk dan stres Pak. Dan memulai dengan membiasakan diri dari hal-hal kecil sehingga ketika akan menghadapi ujian, saya siap dan tidak takut Pak. Lebih rileks begitu Pak. Oke, kalau saudara Saki gimana? Eh, Kalau saya pas secara pribadi, saya akan mulai dengan menanamkan di dalam diri saya Pak itu bahwa saya bisa melewati ujian itu toh, ujian UAS dan tidak perlu juga takut dan juga tidak perlu takut. Yang saya perlukan adalah semangat dan terus belajar dan mungkin semangat dari teman-teman yang berikan begitu. Kalau saya begitu Pak. Baik, bagus sekali. Kalau Nafikar sendiri bagaimana? Kalau saya Pak, kalau menurut saya tuh saya ubah dulu pola pikir saya Pak, seperti saya pasti bisa, saya mampu, saya pintar dan lain sebagainya. Karena kalau saya udah merubah pola pikir saya, maka itu akan melahirkan atau menciptakan suatu emosi yang positif Pak, seperti saya lebih tenang, rileks dan lain sebagainya Pak, seperti gitu. Oke, bagus sekali. Kalau Aslam sendiri bagaimana? Silahkan berpendapat. Ya, kalau saya Pak, saya akan mulai menata diri saya dari membuat jadwal harian hingga mingguan untuk persiapan ujian saya sehingga Ya. saya bisa siap menghadapi ujian dan mencoba untuk menanamkan pikiran positif dalam diri saya dan membuang jauh-jauh rasa takut dan cemas saya diganti dengan pemikiran positif. Itu, Oke, Pak. bagus sekali Aslam dan juga anak-anak. Apa yang kalian rencanakan untuk mencapai skala tersebut? Lalu untuk Aslam, rencana tersebut akan dimulai kapan? Rencana itu sesegera mungkin, Pak. Setelah sesi konsul ini saya akan lakukan. Oke, bagus sekali Aslam. Baik, sekarang coba bayangkan kalian semua sedang bermimpi. Ada di posisi Aslam saat ini di mana kalian merasa tertekan dan juga stres memikirkan ujian yang akan kalian lakukan, tetapi perasaan itu semua akan hilang ketika kalian terbangun dari mimpi yang kalian di mana ujian sudah terlewati dan kalian mendapatkan hasil yang sangat-sangat memuaskan. Tentu saja itu semua tidak akan terjadi begitu saja. Coba Bapak tanya, apa yang akan kalian lakukan agar mimpi tersebut dapat terwujud? Bagaimana kalau Ibnu? Dimulai dari Ibnu lagi. Ya, saya Pak ya. Iya. Jadi kalau saya akan berusaha belajar dengan lebih giat lagi Pak. Kurangin hal-hal yang tidak penting dan buang pikiran-pikiran negatif sehingga saya bisa fokus agar hasil ujiannya memuaskan Pak. Oke. Selanjutnya Saudara Fikar bagaimana? Kalau saya sendiri Pak, sama dengan Ibnu, itu usaha dengan belajar Pak, terus memperbanyak berdoa Pak. Situ begitu Pak. Oke, Saudara Saki bagaimana? Kalau saya Pak, kalau mau dibilang, sudah dibilang dari tadi dua temanku Pak, tentang hilangkan pikiran negatif sama bertawakal dan berdoa juga Pak. Toh, berusaha juga tambah berdoa juga. Jadi saya setuju dengan mereka Pak. Oke, kalau Aslam sendiri bagaimana? Oh iya, Pak. Saya juga sama dengan teman-teman yang lain.
Saya akan mencoba untuk selalu berpikiran positif untuk bisa mengurangi beban pikiran atau stres saya sehingga saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal di dalam ujian nanti. Oke, bagus sekali rencana yang kalian buat. Bapak harapkan itu semua tidak hanya sekedar ucapan saja ya atau kata-kata saja, tetapi benar-benar kalian lakukan, dan terutama untuk Aslam, Bapak harapkan untuk menerapkan apa saja yang Aslam tadi bilang, oke, yang tadi ungkapkan kepada Bapak, dan mungkin beberapa rencana yang teman-teman sudah ungkapkan seperti menanamkan pikiran positif, membuat jadwal harian hingga mingguan, dan juga membiasakan diri dari hal-hal kecil, serta dan juga bisa Aslam terapkan ya dalam diri Aslam ya. Oke, baik, khusus itu untuk Aslam sendiri, Bapak kasih tugas untuk melaporkan rencana apa saja yang sudah Aslam lakukan nantinya. Dan untuk mencapai target Aslam minggu depan bisa Aslam laporkan ya kepada Bapak serta teman-teman yang lain mengenai target-target yang sudah tercapai juga. Oke, paham Aslam? Iya Pak, saya paham. Oke, baik, karena waktu yang sudah habis untuk masalah anak-anak yang lain bisa kita bahas minggu depan ya. Oke, di waktu dan juga hari yang sama dan juga platform yang sama Iya, juga. Pak. Oke. Oke, baik, sekarang Bapak Iya, Pak. tanya, apakah tujuan dari layanan ini sudah tercapai? Kalau Sudah, saya Pak. tercapai nih Pak, karena tahu masalahnya seseorang yang lebih penting toh Pak, begitu. Pak, sudah. Oke, ya, betul sekali. Sebelum Bapak akhiri sesi konseling kelompok ini, Bapak meminta anak-anak untuk mengisi lembar evaluasi yang telah Bapak buat dan bisa kalian kirimkan lewat dokumen yang ada di WhatsApp, oke, di grup kita nantinya. Lewat WhatsApp tadi. Ya, oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama serta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Bapak ucapkan terima kasih atas atas kesediaan anak-anak semua mengikuti sesi ini. Pada hari ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih banyak Pak.